Jumpa lagi bersama saya Ki Enung Dalang Tegal, paling reang sejagat raya. Ya nggak ada lagi lah istilahnya orang reang-reang kayak saya itu nggak ada. Kecuali yang ada cuman ya, yang ada itu cuma di channel Cakra Seni yang selalu menghibur ya para netizen dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin ya robbal alamin. Tinggalkan jejaknya ya Mas Bos, Bu Bos, like komen yang positif ya. Yang belum subscribe, di subscribe channel Cakra Seni ya, channel Cakra Seni supaya terus berkembang ya, terus mengudara kemana-mana, bahkan sampai ke Jepang kayak gitu. Karena teman saya itu asli itu bener, telepon saya itu dari Jepang itu. Ini wayangannya itu keren bos, keren, yakin keren, luar biasa keren ya, gila abis katanya, gila. Ya memang harus gila karena syarat mutlak dari dalang itu harus gila ya. Bagi siapa yang mau jadi dalang tidak apa-apa ya, syaratnya itu harus gila ya. Cuman saya pesen, kalau gak kebeneran nanti takutnya gila beneran kayak gitu. Kali ini Inyong alias saya bersama wayang saya yang bernama Slenteng Katuranggan Si Jawa Reang yang akan bercerita dusta, bro. Cerita dusta ini, cerita dusta ya, tentang cerita dusta soal Slenteng Katuranggan ya. Jangan lupa kesehatan ya. Saya selalu berpesan ya, kesehatan selalu dijaga, pola pikir yang positif, makan yang istilahnya selalu sehat supaya tubuh kita sehat, selalu indah selamanya, bahagia seterusnya, amin ya robbal alamin ya. Kembali ke wayang Slenteng Katuranggan Si Jawa Reang dengan cerita dustanya ya Mas Bro. Cerita dusta ini, suatu saat sebenarnya suatu saat bukan suatu saat, suatu menyen ya. Menyen itu dulu ya, menyen itu dulu itu bahasa Tegal itu menyen ya, keren menyen itu dulu. Bahwa dahulu si Slenteng itu pernah merantau ke Jakarta. Ceritanya ya. Suatu Slenteng ini, wayang saya namanya Slenteng nih, di pewayangan ceritanya dia itu ke Jakarta merantau dan dia berpamitan dengan kakaknya ya. Kakaknya ngomong itu, kamu mau ke Jakarta? Iya. Nah, kamu biasa ngangon kambing nanti betah apa tidak? Enggak, saya mau cari modal kayak gitu di Jakarta ya, untuk pengembangan suatu usaha kayak gitu, supaya saya bisa punya modal kayak gitu. Oh ya sudah kayak gitu. Hati-hati. Nah, terus Slenteng ditanya, kira-kira pulangnya itu kapan? Saya itu kalau mau berangkat merantau, saya sudah niat. Jadi apa? Ceremnya itu 3 bulan ya gitu. Nah, ini ceremnya itu. Nah, ceremnya tahu nggak ini pemirsa, ceremnya seluruh Indonesia supaya ngerti. Ceremnya itu bahasa Tegal ya. Ceremnya itu paling tidak, ibaratnya kayak gitu, paling tidak 3 bulan saya baru pulang gitu. Makanya bilangnya yang namanya orang ini ya biasanya tak bata di kampung ya. Saya ngomongnya begitu, ceremnya 3 bulan ya itu, ceremnya itu 3 bulan, paling tidak 3 bulan baru pulang, maksudnya kayak gitu bro. Nah, itu Slenteng yang ngomong ya, Slenteng dengan cerita dustanya lah kayak gitu ya. Akhirnya berangkatlah si Slenteng sama Mas Durji Kate ya, itu ya Mas Durji Kate berangkat. Ditanya mau kerja apa, saya mau kerja di proyek kayak gitu, dengan gagahnya mau kerja di proyek kayak gitu.
Nah, berangkatlah dengan Mas Durji Kate. Akhirnya apa? Yang ngajak Mas Durji Kate berangkat ke Jakarta. Ya. Giliran berangkat ke Jakarta udah nyampe naik mobil ya, zaman dulu bukan kayak sekarang ya. Ya ke terminal baru naik angkot nanti ke tujuan baru nyampe ke proyeknya. Nah, giliran sudah sampai proyek ya, di sana. Itu namanya proyek baru mulai, masih pondasi, bro, masih pondasi. Ini sih Kang Durji Kate juga ada mandornya, dia juga bukan mandor, dia ada mandornya, ikut sama mandornya gitu. Nah, giliran itu bingung ya, yang namanya orang merantau, istilah begitu sampai sana proyek baru pondasi, baru nanam batu pertama lah ibaratnya pondasi, buat tidur tidak ada. Nah ini geger ini, nah, gua mau tidur di mana? Yang namanya belum pernah merantau. Akhirnya ikut gabung sama yang sudah ada di situ di kontrakan. Nah, dibawa ke kontrakan sama temennya Kang Durji Kate. Udah nyampe situ ya. Jadi apa? Yang namanya orang proyek, satu kontrakan itu rame-rame, banyak orang ya, nggak cuma 4, nggak cuma. Jadi dia nyewa, si mandornya itu nyewa satu rumah itu buat tidur seluruh karyawannya yang di proyek yang lagi dibangun kayak gitu. Ya udah, namanya ibaratnya baru pernah merantau ya, akhirnya apa? Giliran merantau tidurnya bareng-bareng, akhirnya nggak bisa tidur ya. Giliran itu jadi alasan tidak betah. Alasannya apa? Kalau mau tidur susah kayak gitu. Susahnya kenapa? Ya sekarang kayak gini. Giliran kerja hanya sampai sore sudah capek. Nah, giliran mau tidur istirahat itu biasa tidur di, walaupun di kampung di tempat nyetak bata kan tidurnya sendirian no. Ini sih selenteng nyaman. Begitu tidur bersama orang proyek ya nggak betah ya, tempat kecil banyak orang ya, istilahnya giliran mau tidur yang sini cerita ya gitu, yang situ cerita lagi nggak bisa tidur. Giliran mau tidur yang lain udah tidur. Lah Kang Durji Kate itu kan berangkat Jakarta nggak bawa tas, enggak, itu pakaiannya dibundel plastik kresek gitu. Itu Kang Durji Kate. Nah, tidurnya di sampingnya si Slenteng Katuranggan ini di tidurnya. Ya si Durji Kate ya sebenarnya nggak betah juga, cuman pura-pura betah. Karena yang bawa dia kayak gitu. Akhirnya apa? Giliran Kang Durji Kate mau tidur, yang lain udah tidur. Durji Kate-nya nggak tidur ya. Bantalnya pakai tas pakaian itu yang pakai kantong kresek ya. Ya kalau nggak tidur bunyi terus kresek. Akhirnya apa? Ampun, akhirnya Slenteng merasa tidak betah, nggak bisa tidur. Nah, akhirnya apa? Ya udah, dipaksain setiap hari kayak gitu. Akhirnya apa? 3 hari permisi minta pulang ya. Kalau waktu di rumah, nah, itu ngomongnya saya itu cerem-ceremnya 3 bulan baru pulang, Kang Lupit kayak gitu. Ampun, giliran baru 3 hari minta pulang. Sebab apa? Ya kayak gitu. Si Slenteng Katuranggan, lihatnya itu di perantauan di Jakarta itu kayak di sinetronan, yang indah-indah itu. Giliran kerja proyek ya itu baru ngerasain. Itulah yang namanya orang kerja nyari duit, bro. Makanya ya yang prihatin kalau sudah punya duit banyak jangan dihambur-hamburkan ya. Ya lebih baik kita menabung supaya jadi tabungan untuk masa tua ya. Supaya kita itu hidupnya enak di masa tuanya, ibarat punya pensiunan karena punya tabungan. Amin ya robbal alamin ya Mas Bro ya. Kembali ke cerita wayang ini.
cerita dustanya Slendeng Katuranggan. Nah, akhirnya apa? Pulang. Ya udah, kerja 3 hari. Istilahnya modal aja belum balik, modal belum balik. Buat kendaraan apa segala macam. Akhirnya pulang. Nah, giliran pulang 3 hari oh ya. Akhirnya apa? Pulang sama Durjikateo. Giliran pulang jalan-jalan istilahnya langsung ketemu Kang Lupit oh ya. Langsung oh. Ya, lah kamu bagaimana Slenteng? Katanya di Jakarta mau 3 bulan. Cerem-ceremnya paling tidak 3 bulan baru pulang. Oh, 3 hari sudah nyungir di rumah. Sudah nyungir tahu, sudah nyungir, udah nongol, maksudnya udah nongol di rumah lagi. Itu namanya nyungir. Nah, ya itu akhirnya diceritakanlah semuanya. Ya aslinya apa enggak betah di Jakarta. Ya memang akhirnya Kang Lupit ngomong, ya soalnya habitat kamu Slendeng itu diciptakan Batak gitu. Bukan di Jakarta, kamu itu habitatnya di kampung di Ciptaan Bata, di situ kamu bisa hidup kayak gitu. Nah, inilah cerita dusta dari Slendeng Katuranggan si Jawa Reang. Tinggalkan jejaknya ya Mas Bos, Bu Bos ya, tinggalkan jejaknya. Ya, like, komen ya, untuk menghibur ya, supaya channel ini terus berkembang, dan yang belum subscribe channel Cakra Seni supaya terus mengudara. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang enak didengar ya, ini hanyalah sebuah hiburan. Salam dari saya, jaga kesehatan selalu supaya sehat selamanya, selalu berbahagia selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.